Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai perbandingan distro Linux karya anak bangsa. Untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini, silahkan mendengarkan ulasan tentang video presentasi kami. Sebelum kami mempresentasikan video kami perkenalkan terlebih dahulu, yakni saya sendiri ialah Muhammad Yusron, NIM 2019-240031. Saya Cecilia Yundriani, NIM 2019-240007. Saya Nabila Hadatul Laisa dengan NIM 2019-240009. Nama saya Zafira Aulia Pradina dengan NIM 2019-240026. Saya Sasalia Irmalia Kaputri dengan NIM 2019-240061. Yang bakal pertama kali kita jelaskan ya ini adalah blank on, yaitu sejarahnya, keunggulannya dan kelemahannya. Yang kedua ialah IGOS Nusantara, yang kita jelaskan sama seperti yang nomor 1, sejarah, keunggulannya dan kelemahannya. Dan yang ketiga adalah GROM yang OS, sejarah, keunggulan dan kelemahan. Keempat, Linux OS, sama yang tadi, sejarah, keunggulan dan kelemahan. Dan yang kelima ialah Senta OS, sejarah, keunggulan dan kelemahan. Yang pertama ini adalah tampilan blank on distro Linux. Ya, sejarah blank on ini, nama blank on berasal dari nama penutup kepala beberapa suku atau budaya yang ada di Indonesia, antara lain suku Jawa, suku Sunda, dan daerah lainnya. Dari asal kata tersebut, blank on diharapkan menjadi penutup atau pelindung dari ketergantungan dengan piranti lunak tertutup. Selain itu, nama blank on juga bisa diartikan menjadi blank, angka biner 0, dan on, angka biner 1. Blank on diharapkan menjadi orang yang belum sadar menjadi sadar bahwa Linux bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi. Blank on Linux juga merupakan salah satu distro Linux yang berisikan piranti lunak software yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, laptop, dan workstation. Blank on Linux diturunkan dari sebuah distro Linux yang sangat terkenal akan kemudahan penggunaannya, yaitu Ubuntu. Dengan dipadukan oleh berbagai perangkat khas Indonesia, distro ini sangat cocok digunakan untuk pengguna komputer di Indonesia. Blank on Linux ini dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI) bersama komunitas Ubuntu Indonesia. Pengembangan blank on dilakukan secara terbuka dan gotong royong. Dari segi keunggulan, blank on sendiri dapat menjalankan blank on dengan ringan. Yang kedua itu gratis. Yang ketiga, aplikasi lengkap antara lain multimedia, dokumen, grafis, dan internet. Yang keempat ialah mendukung penulisan aksara Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Batak, dan Kendal. Dan yang kelima, tersedia untuk pemula Linux pastinya. Kelemahannya ialah main pack atau help di Windows tidak berfungsi. Yang kedua, main Auxiliary tidak bisa dikustomisasi. Sekian itu adalah penjelasan tentang blank on Linux. Yang kedua ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang kedua adalah tampilan dari IGOS Nusantara atau biasa disebut IGN atau distro Linux. Sejarah IGOS Nusantara
yaitu IGOS Nusantara atau biasa disingkat dengan IGN adalah sistem operasi perangkat lunak legal, handal, dan tanpa membayar lisensi untuk pengguna di Indonesia. IGOS Nusantara dikembangkan oleh Pusat Penelitian Informasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama dengan komunitas. IGOS Nusantara awalnya dirancang sebagai sistem operasi untuk desktop, namun saat ini IGOS Nusantara juga dapat dipasang sebagai sistem operasi server. IGOS Nusantara secara konsisten dikembangkan sejak tahun 2006. Setiap tahun dikeluarkan versi terbaru. Versi pertama dirilis pada tahun 2006 memakai nama IGN 2006 RI1. Lalu IGN 2007 diberi nama RI2, kemudian IGN 2008 RI3, IGN 2009 R4, IGN 2010 R5, dan IGN 2011 R6. Mulai rilis ke-7 atau R7, IGOS Nusantara tidak memakai kode tahun. Sejak IGN 8.0, selain versi 32 bit juga tersedia versi 64 bit. Tahun 2014 tersedia rilis 10 atau IGN 10. Keunggulan dan kelemahan IGOS Nusantara. Keunggulannya diantaranya pengembangan yang konsisten, setiap tahun tersedia versi baru. Pengembangan dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama komunitas Open Source Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia, tampilan menggunakan grafik, icon, dan kertas dinding bernuansa Indonesia. Tersedia beragam pilihan media, live CD, DVD, instalasi, dan live USB. Tersedia pilihan desktop seperti Cinnamon, Gnome Classic, Gnome 3, KDE, LXDE, Matte, OpenBox, dan XFCE. Dan tersedia juga server repository yang terhubung di IIX. Kemudian kelemahan dari mereka yaitu printer, scanner, dan flash disk belum menyediakan driver untuk jalan di OSS. Sistem operasi yang digunakan sama sekali berbeda dengan Windows sehingga perlu waktu dan tenaga untuk belajar dan menggunakannya. Dan juga mereka ada beberapa hardware yang belum terintegrasi drivernya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cecilia Ayu Indriani. Yang ketiga ada Grombyang OS distro Linux. Berikut adalah tampilan Grombyang OS distro Linux. Sejarah Grombyang OS dibangun berdasarkan Ubuntu Mini Remix, sebuah sistem operasi yang dirancang dan dikembangkan untuk pengguna pemula dan edukasi. Grombyang mengambil filosofi nama makanan khas masyarakat Pemalang, sejenis soto dengan kuah yang banyak dan daging kerbau. Disediakan dengan menu soto maupun sate. Grombyang adalah makanan yang merakyat, disukai oleh semua kalangan, sehingga diharapkan GROS dapat menjadi sistem operasi yang merakyat dan disukai oleh berbagai kalangan, baik pengguna Linux pemula, dunia pendidikan, maupun pengguna lainnya. Grombyang OS dibuat sesimpel mungkin untuk digunakan. Grombyang OS adalah distro GNU atau Linux yang dihasilkan melalui remastering Ubuntu Mini Remix. Hasil remastering ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sistem operasi bernama Grombyang OS. Grombyang OS atau biasa disebut GROS ini dikemas oleh GROS Team yang berasal dari Pemalang pada tahun 2015 untuk rilis versi pertamanya. Saat ini GROS sudah memasuki versi kedua dan nantinya akan ada versi ketiga yang dibuat ulang menggunakan Ubuntu versi baru yaitu 16.04. GROS ini
bertujuan untuk dunia pendidikan dengan dilengkapi aplikasi-aplikasi edukasi. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan Gerombang OS. Yang pertama, keunggulannya ada lebih unggul dalam hal keamanan. Yang kedua, tampilan yang sedap dipandang dan menarik. Yang ketiga, mudah penggunaan, lengkap siap pakai dan dapat memenuhi kebutuhan dasar komputerisasi. Yang keempat, ada sumber terbuka, siapapun dapat berkontribusi. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, user banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka masih lebih terbiasa menggunakan Windows. Yang kedua, instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. Yang ketiga, ada program atau aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. Yang keempat adalah Thea Linux OS distro Linux. Berikut tampilan dari Thea Linux. Sejarah Thea Linux OS. Nama Thea Linux OS ini juga terbentuk karena beberapa alasan, yaitu tea yang dalam bahasa Indonesia berarti teh, merupakan minuman khas masyarakat Indonesia yang merakyat dan dapat dikonsumsi semua orang. Nama Thea Linux sendiri menghadirkan filosofi nikmatnya sebuah racikan yang bermakna harapan agar sistem ini dapat dikembangkan secara bersama-sama untuk menghasilkan sebuah perangkat pemrograman untuk dunia pendidikan teknologi informasi. Thea Linux adalah sebuah distribusi sistem operasi Linux Indonesia berbasis Graphical User Interface yang dikembangkan oleh Dinus Open Source Community dari Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sistem operasi ini merupakan hasil modifikasi dari sistem operasi Linux varian Xubuntu yang ditunjukkan oleh keperluan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Walaupun begitu, pengguna biasa juga dapat menggunakan sistem operasi ini untuk keperluan lain. Keunggulan dan kelemahan Thea Linux OS. Keunggulan salah satunya hanya menggunakan 1% memori CPU. Mempunyai Synaptic Package Manager, di mana user dapat menginstal maupun merevolve aplikasi. Mempunyai semua aplikasi standar atau dasar yang diperlukan oleh seseorang user, semisal aplikasi perkantoran maupun internet serta media player yang cukup banyak. Kelemahan, salah satunya bagi yang tidak bisa pakai koneksi internet karena menginstal aplikasi dari Synaptic Package Manager harus online. Hal ini tentunya bisa diatasi dengan instalasi hardware tambahan. Namun beberapa modem lumayan sulit diinstal bagi para pemula. Di Linux sudah beberapa kali melakukan rilis dengan codename yang berbeda-beda. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gila. Selanjutnya adalah CentOS distro Linux. Berikut adalah tampilan dari CentOS distro Linux. Sejarah CentOS. CentOS merupakan distro Linux lokal Indonesia yang berisikan perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, laptop, dan notebook. Dilengkapi dengan berbagai pernak-pernik khas Indonesia, distro ini cocok digunakan untuk pengguna komputer di Indonesia. Pada awalnya, CentOS dikembangkan oleh Dindin Hernawan sebagai proyek hobi yang dipublikasi ke situs opendesktop.org pertama kali pada 24 Januari 2017 dan serius dikerjakan dengan senang hati. CentOS bisa didapatkan oleh siapa saja tanpa perlu membayar untuk mengunduhnya.
Pengembangan CentOS dimaksudkan sebagai distribusi alternatif dalam menggunakan perangkat lunak yang bebas dan legal. CentOS berasal dari kata X dan Enta, bahasa Yunani yang artinya 7. X sendiri melambangkan untuk OS bertipe Linux, dan Enta diplesetkan menjadi kata Enta sebagai bias dari permainan kata, dan 7 melambangkan arti tujuan. Keunggulan dan kelemahan CentOS. Keunggulannya berupa CentOS mendesain user interface yang modern, cantik, dan user-friendly. Kedua, CentOS sistem operasi yang aman bebas virus. Yang ketiga, CentOS memiliki support yang panjang, hanya merilis versi LTS. Yang keempat, CentOS memiliki repositori paket-paket berisi aplikasi-aplikasi dari pengembang perangkat lunak lokal Indonesia. Yang kelima, aman bebas virus. Jikapun ada virus yang berkembang di Linux, itu sangat jarang dan tak sebanyak sistem operasi selain Linux. Kelemahannya, yang pertama, CentOS masih dalam tahap pengembangan. Untuk itu diharapkan membantu atau mereport bug jika ada bug centos.org/p/report stripbugs.html. Merupakan distro baru yang masih berusia muda yang memerlukan kontribusi. Yang ketiga, ISO ini sudah pasti hanya bisa dibooting melalui media DVD, CD, Blu-ray disc, dan yang telah di-burning. Yang terakhir, jenis ini terkadang tidak bisa dibuat bootable ke media USB seperti microSD atau flash disk. Oleh sebab itu, jika ISO ini dibuat bootable, maka tidak akan bisa membooting OS-nya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.